Shalom kekasih Tuhan, umat pilihan Allah, sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali di hari ini dalam pembelajaran firman Tuhan. Doa dan harapan saya, semua kekasih Tuhan sehat dan setiap masalah engkau sanggup mengatasinya. Karena setiap pencobaan yang Tuhan izinkan tidak akan melampaui kekuatanmu. Asalkan kau tetap bergantung dan berharap percaya kepada Tuhan. Berdoa dengan tidak jemu-jemu siang malam. Seperti seorang janda yang datang kepada hakim yang lalim, meminta pertolongan untuk pembelaan masalah dia di dalam Lukas pasal 18. Tak jemu-jemu dia minta tolong dan akhirnya si hakim yang lalim menolong janda ini. Demikian juga Tuhan, dan tidak akan menahan kebaikannya untuk menolong saudara. Namun demikian tentunya pertolongan Tuhan tidak seperti yang engkau minta waktunya. Tuhan menolong tidak selalu cepat, tetapi Tuhan menolong selalu tepat. Tetap berdoa dan berserah kepadanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita minta tuntunan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu. Hari ini kami kembali belajar bersama mengenal firman. Tuntun kami ya Bapa, untuk kami boleh mengerti rahasia yang ada di dalamnya, agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sampai kami menantikan kedatangan Tuhan, iman kami tidak gugur di tengah jalan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kekasih Tuhan, tema kita hari ini tentang mata Tuhan. Mata yang indah, namun juga mata yang tajam. Mata yang melihat setiap umatnya. Kita baca bersama-sama Amsal pasal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Dikatakan mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi, melihat perbuatan manusia yang baik dan yang jahat. Ada lagu sekolah minggu yang sering kali saya nyanyikan bagi anak-anak yang saya layani. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan. Apa saudara? Silakan, kau bisa tambahkan sendiri. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan otakmu. Kan? Kenapa? Allah Bapa melihat perbuatan manusia yang baik dia lihat, yang jahat pun dia perhatikan. Penjaga Israel, Allah yang sempurna, tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dan mengawasi kita, saudara. Bahkan kalau kita baca Ayub pasal 1 ayat 8, Tuhan Allah menilai apa yang dikerjakan Ayub. Dia juga menilai apa yang dikerjakan kita hari ini, saudara. Suamimu mungkin tidak lihat apa yang kau kerjakan di rumah saat dia bekerja di luar. Istrimu mungkin tidak melihat apa yang kau kerjakan di tengah malam saat dia tertidur lelap. Dan ada bunyi dengkuran mungkin. Orang tuamu tidak bisa melihat apa yang kau buat di kamar ketika kau mengunci pintu kamarmu. Dan sebaliknya, saudara. Guru-guru tidak akan bisa melihat engkau yang sedang nyontek. Pemimpin-pemimpin, bos-bos di perusahaan tidak akan bisa melihat engkau yang sedang mencuri. Mencuri waktu, mencuri tenaga, bahkan mencuri uang dan korupsi dan sebagainya. Tapi mata Tuhan melihat. Karena dia mengenal
melihat seluruhnya. Ada di segala tempat untuk melihat, menolong, memperhatikan saudara. Engkau yang lagi membutuhkan Tuhan, dan dia langsung seketika melihat. Dia sudah melihat. Untuk orang-orang penakut yang katanya takut hantu, nenek bilang kalau jam 6 malam sore harus pulang ke rumah. Jangan tempat-tempat yang gelap, karena di sana ada hantu. Dan sampai hari ini banyak anak-anak Tuhan yang jam 6 sore malam-malam sudah ketakutan dan tidur di rumah, tidak mau keluar lagi. Kenapa? Karena nenek bilang ada hantu, sehingga jam 6 tidak lagi beraktivitas. Atau mulai kuburan takut karena orang bilang ada hantu di kuburan. Woi saudara kekasih Tuhan, pahami firman hari ini. Mata Tuhan ada di segala tempat, di segala waktu, 24 jam non-stop saudara. Amin. Tidak usah takut. Jangan sampai engkau jadi anak Tuhan sudah bertahun-tahun, masuk kamar mandi malam-malam mau kencing, tidak tahan, tidak mau kencing. Nahan kuncing karena ketakutan. Ada hantu di malam hari di kamar mandi, dan kau rasanya takut, tahan kencing, dan sampai akhirnya jadi kencing batu saudara. Ngapain kayak gitu? Pahami bahwa mata Tuhan melihat di segala tempat, dan dia ada di segala tempat. Tidak perlu takut. Amin, kekasih Tuhan. Ketika kau berjalan dalam kebenaran firman, tidak perlu takut, karena ada Tuhan yang melihat dan menolong engkau. Demikian juga engkau yang lagi berbuat jahat hari ini. Woi, dengar. Engkau yang sudah terjebak dalam kubangan dosa, keluar. Mengapa? Karena ada mata Tuhan yang melihat perbuatan jahatmu. Di ranjangmu dia lihat. Tempat kantormu dia lihat. Ketika engkau bersiasat ingin berkorupsi, Tuhan lihat. Ketika engkau ingin menipu, dia tahu hatimu. Mata Tuhan melihat di seluruh tempat, mengawasi orang yang baik dan orang yang jahat. Perhatikan saudara, perhatikan. Ada penghakiman yang daripada Tuhan untuk orang-orang yang hatinya menjauh dari hadapan Tuhan. Dia dikutuk. Kau jangan berstrategi untuk hidupmu lebih baik, tapi engkau menyakiti orang-orang sekitarmu, membuat kerugian perusahaanmu, membuat kerugian rumah tanggamu. Semua perbuatan adalah yang tidak menyukai hati Tuhan adalah dosa. Cepat kembali saudara, cepat berbalik, karena dia melihat. Engkau yang punya HP, handphone, pasanganmu tidak tahu tuh, tapi jangan-jangan engkau sedang menyusun strategi membangkitkan CLBK, cinta bersemi kembali, cinta masa lalu. Reuni, kumpul, reuni A, reuni SD, reuni TK, reuni PAUD, reuni SMP, reuni SMA, reuni kampus. Kumpul, kembali cinta masa lalu. Tuhan ada dalam reunimu dan dia melihat hatimu, senyumanmu dengan si A, tatapan matamu dengan si B. Dia melihat. Jangan. Tuhan berkata, kembalilah. Jangan pernah engkau membiarkan matamu, perbuatan hidupmu melukai hati Tuhan. Dia melihat, terbuka, kita ini telanjang saudara, terbuka benar di hadapannya. Matanya tuh mata yang indah, mata yang tajam, mengawasi. Dan dia tidak pernah tertidur. Jadi kalau kamu minta berseru Tuhan, dia dengar. Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Ya dia lihat hatimu.
Apakah kau datang hanya untuk minta-minta langsung, tanpa ada hubungan? Pikirkan saja saudara, kau tidak pernah kenal si A, tidak pernah kenal si B. Tiba-tiba kau datang satu hari ke rumah dia minta yang kau butuhkan. Siapa kamu? Pasti dia berkata, mau minta saya. Tidak kasih. Hari kedua kau minta, tidak kasih juga. Hari ketiga tidak. Tapi kalau kau berhari-hari datang ke sana, iba juga dia saudara. Kasih Tuhan, mata Tuhan melihat di seluruh tempat. Amin. Perhatikan tingkah laku hidupmu. Perhatikan ketika kau mulai bersalah, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni. Karena jika engkau mengaku dosa, Dia Allah yang setia dan adil, yang mengampuni segala dosamu. Makanya pada waktu kau diuji, diintimidasi sama setan dengan tipu muslihatnya, tunduklah kepada Allah, lawanlah dia dengan imanmu dan teguh, maka ia akan berlari daripadamu. Iblis dengan tipu muslihatnya akan pergi dari hadapanmu. Kenapa? Karena engkau tunduk dengan Allah. Ketika pikiran mulai bersalah, ketika pikiran mulai dosa-dosa mulai mengintai kepada saudara, di saat itu engkau tunduk kepada Allah. Tuhan ampuni saya, tolong saya, Tuhan tolong saya, bantu saya, bantu. Wow, Roh Kudus akan menolong saudara seketika. Dengan hikmat dimampukan saudara untuk keluar daripada persoalan dosa yang engkau akan hadapi. Keputusan engkau akhirnya tidak melakukan dosa, dan kau meninggalkan dosa, dan kau jadi pemenang. Haleluya. Karena mata Tuhan melihat dan menolong engkau tentunya ketika engkau berteriak kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah hari ini kita diingatkan, hidup kita tidak boleh bermain-main. Ada batas kesabaran Tuhan. Jangan kau biarkan Tuhan menjadi marah karena perbuatanmu tidak terus menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Bersyukur Tuhan karena ada mata-Mu yang melihat kami. Di dalam kesesakan dan kehimpitan, di dalam ketakutan kami, Engkau menyertai dan menolong kami. Tapi di saat kami bersalah, mata-Mu juga melihat kami, dan Engkau berkata dan Engkau berseru di hati kami untuk tidak melakukannya. Tuhan terima kasih. Ampuni kami kalau kami sampai hari ini masih melakukan perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Bantu kami Roh Kudus untuk kami menjadi pemenang-pemenang daripada segala dosa. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, aku berdoa untuk saudara-saudara yang sedang sakit. Mari Bapak Ibu kekasih Tuhan yang sedang sakit, pegang bagian tubuh yang sakit. Saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan, aku berdoa untuk tangan-tangan yang tadi sentuh bagian tubuh yang sakit. Mereka mempunyai iman hari ini bahwa Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus yang dulu pernah menyembuhkan mata yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu bicara, mata dibangkitkan. Yesus yang sama sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit. Karena bagi Tuhan tidak mustahil. Di dalam nama Yesus aku berdoa, sembuhkan saudaraku Tuhan. Oleh bilu-bilu Yesus, engkau menjadi sembuh. Dan bagi setiap saudara-saudara yang punya masalah, beban berat, Tuhan, Engkau menolong. Karena Firman berkata, marilah kepadaku yang letih lesu, yang punya beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan, berikan kelegaan kepada saudara-saudaraku ya Bapa. Hari-hari ini, di dalam kehimpitan, dalam kesesakan, dan keterjepitan mereka, ketika mereka berseru dan berharap kepada Engkau, datanglah Roh Kudus, berikan bantuan, hikmat diberikan, sehingga mereka menangani masalah. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Terkasih Tuhan, jika firman ini berkat bagi saudara, bagikan saringan kepada saudara seimanmu, sehingga mereka mempunyai berkat yang sama. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya.